من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد استعذت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah, marilah dalam kesempatan yang teramat singkat namun penuh dengan rahmat dan berkah Allah ini bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mustahil bagi seorang muslim untuk mendapatkan kemuliaan dunia, terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah, kecuali dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan jelas dan tegas Allah katakan bahwa yang termulia di antara kita kelak di yaumil qiyamah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah. Kulluna nuhib wa nurid as-sa'adah. Semua kita pasti menginginkan kehidupan yang penuh kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Memang Al-Imam Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah ini pernah mengatakan, as-sa'adah arba'atu aqsam. Bahagia itu ada 4 modelnya. Sa'adatul bahimiyah, yang hanya bahagia lewat materi saja dan sifatnya sementara. Sa'adah as-sabu'iyah, bahagia kalau sudah bisa mengalahkan orang lain. As-sa'adah asy-syaitaniyah, bahagia kalau bisa menjatuhkan, memberikan kecelakaan kepada orang lain. Maka yang keempat inilah yang kita inginkan, as-sa'adah ar-rabbaniyah, kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sifatnya abadi, yang sifatnya dunia dan sifatnya juga akhirat. Dan beliau memberikan 3 kunci untuk bisa mendapatkan kebahagiaan as-sa'adah ar-rabbaniyah. Yang pertama beliau katakan, miftahus sa'adah ar-rabbaniyah, kunci kebahagiaan dunia wal akhirah yang pertama adalah al-ilm, adalah ilmu. Ilmu ini adalah kunci kebahagiaan. Hasya wa kalla, tidak mungkin dan mustahil kata beliau orang itu bisa bahagia tanpa ilmu. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 31, ketika Allah hendak menurunkan dan menciptakan Nabi Adam ke atas muka bumi ini, yang dibekali pertama adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan, Allah berikan bekal kepada Nabi Adam ilmu. Oleh karena itu Nabi sangat sayang dan cinta sama kita. Beliau ingin kita bahagia, maka Nabi menekankan dengan mengatakan dari riwayat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Bahkan Nabi Muhammad kalau berdoa kepada Allah dan minta tambahan nikmat,
yang dia minta, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Bahkan Nabi diriwayatkan oleh Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan, setiap pagi Nabi sebelum melakukan aktivitasnya selalu diawali dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihah. Awalnya adalah ilmu. Ilmu adalah kunci. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mau bahagia dimuliakan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang mau bahagia dimuliakan di akhirat juga harus dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilm. Oleh karena itu kata para ulama, menuntut ilmu bukan untuk menjadi kaya. Memang berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak berharta, tapi ketahuilah orang yang berilmu pasti bahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, miftahus sa'adah adalah ar-ridha bi qada'illah. Berusahalah selalu menerima dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan orang yang bahagia itu bukan orang yang tidak pernah kena musibah. Orang yang bahagia itu bukan orang yang tidak pernah kena ujian. Manusia yang paling bahagia dunia wal akhirah adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapakah orang yang lebih besar musibah, ujian yang pernah ditimpakan Allah melebihi daripada ujian yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada manusia yang lebih banyak menerima ujian dan cobaan melebihi Nabi Muhammad, tetapi dia menjadi as'adun nas, orang yang paling bahagia. Karena pada dasarnya orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa memanage, bisa mensikapi dengan baik, bisa menerima takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah marah ketika ada orang yang diberikan ujian tapi dia tidak mau menerima ujian itu dengan ridha. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i falyabhath rabban siwaya." Siapa yang tidak ridha dengan ketentuan takdir yang aku tentukan kepadanya, tidak bersabar dengan musibah yang aku berikan kepadanya, falyabhath rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Aku tidak akan ridha kepada orang ini karena orang ini tidak ridha dengan ketentuanku. Satu saja kata Al-Imam Al-Ghazali kunci untuk bisa menerima takdir ketentuan dari Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Waqidi di dalam kitabnya Al-Maghazi. Ada kejadian di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Saat itu pasukan muslimin 70 sahabat Rasul gugur syahid karena mereka lupa dengan perintah Nabi Muhammad untuk tidak turun dari gunung kecil atau Jabal Rumah. Salah seorang ibu yang bernama Sumairah binti Qais. Sumairah binti Qais diberitakan kepada beliau. Para sahabat mengatakan, wahai Sumairah binti Qais, putra anda gugur di perang Uhud. Yang beliau tanyakan, wa kaifa bi Rasulillah, bagaimana Rasulullah keadaannya? Tidak berapa lama sahabat datang lagi, ya Sumairah, wahai Sumairah binti Qais, suamimu gugur juga di perang Uhud. Yang beliau katakan, wa kaifa bi Rasulillah, bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah alal khair, Rasulullah dalam keadaan baik. Masuk ke wilayah Gunung Uhud, Sumairah binti Qais bukan mencari putranya, bukan mencari suaminya, tapi yang dilihat bagaimana keadaan Rasulullah. Ketika dia melihat Rasulullah hanya keluar darah di sekitar pipinya karena kena panah, tapi Rasulullah berdiri tegak dan masih bisa tersenyum, maka Sumairah binti Qais mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu. Ini merupakan kalimat dari Sumairah binti Qais. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah, kalau setelah melihat engkau dalam keadaan baik ya Rasulullah, semua musibah menjadi ringan. Kalimat ini menjadi patokan untuk para ulama mengatakan, siapa yang terkena musibah dan ingin menjadi musibah tadi kecil, lihatlah Nabi Muhammad SAW. Anda, kita semua bisa katakan, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalalu. Kalau ada orang yang tersedih
Karena ayahnya meninggal, ketahuilah Nabi Muhammad lahir belum pernah melihat ayahnya. Kalau ada yang sedih karena ibunya meninggal, ketahuilah Nabi Muhammad sedang mesra-mesranya dengan ibunya. Usia 6 tahun ibunya juga meninggal. Kalau ada yang sedih karena putra-putrinya meninggal, ketahuilah Nabi Muhammad punya anak putra-putri 7 orang. 6 orang semuanya meninggal dan dikubur oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, semuanya meninggal dan Nabi yang menguburkannya. Hanya Fatimah yang meninggal setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang merasa dihinakan sama orang lain, Nabi Muhammad dikatakan majnun, sahir, kahin. Rasulullah dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh berbagai macam. Kalau ada orang yang membuang muka saat bertemu dengan kita, ketahuilah Nabi Muhammad diludahi kalau bertemu dengan orang itu. Semua musibah kalau kita melihat Nabi Muhammad jalalu, semua musibah ini kalau kita bisa melihat mengaca kepada Nabi Muhammad, adalah musibah ini kecil semua. Ini adalah kunci untuk bisa menerima ketentuan dari Allah. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali yang terakhir, miftahus sa'adah selain ilm waridha biqada'illah asyukru, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha, apapun yang kita terima, syukuri. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu kata para ulama, ma huwa syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah antashkura bima yanal walam yatamanna bima lam yanal. Bersyukur itu adalah engkau mensyukuri apa yang engkau dapat dan tidak memikirkan apa yang tidak engkau dapat. Setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa, apa yang kita dapat itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan satu saja kata Imam Al-Ghazali kunci untuk bisa mensyukuri, yaitu antahdura. Ini hadis riwayat Salman, riwayat Abu Dzar, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ada 5 wasiat yang Abu Dzar terima dari Rasulullah. Salah satunya adalah antandura bima tahta qaumin min asfala minka. Hendaklah engkau melihat selalu siapa yang ada di bawahmu. Ketika kita memiliki motor, bersyukur karena kita melihat ada saudara kita yang tidak memiliki motor. Kita mendapatkan mobil, bersyukur karena ada orang yang tidak mendapatkan mobil seperti yang kita terima. Bahkan yang terakhir kata para ulama, seandainya Anda tidak memiliki kendaraan apapun, bersyukurlah karena Anda masih bisa berjalan. Banyak saudara kita yang tidak bisa berjalan. Lihat siapa yang di bawah kita, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa fudulil khabar wa antahaw amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin badaha fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الحجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن نصر في كل كلمة، خصوصا منهم ذي الأسر الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب
أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر. أقم الصلاة.